البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 27 dari surat An-Nisa juz yang kelima, yang mana ayat yang ke-27 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba. Sebesar apapun dosanya, dipermisalkan walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, kalau orang itu benar-benar taubat dengan taubat yang nasuha, Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengampuninya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba selama belum yugharghir, selama belum nyawa sampai di kerongkongan. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang sangat luas bagi orang-orang yang berbuat dosa. Maksudnya pintu taubat itu masih terbuka dan tidak tertutup. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat. Ini menunjukkan bahwasanya kita semuanya tidak boleh berkeluh kesah, merasa minder, takut atau yang semisalnya dengan dosa yang pernah kita lakukan. Tapi ketika bertaubat hendaknya taubat yang nasuha, taubat yang benar, taubat yang jujur, ikhlas, meninggalkan, menyesali, tidak mengulangi kembali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan dahulu. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah dengan taubat yang benar. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima." Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menerima taubat kalian dalam keadaan mereka orang-orang yang mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Nah, mereka menginginkan agar apa? Agar kalian itu menyeleweng dengan penyelewengan yang sangat besar. Jadi mereka menginginkan lain gitu loh. Padahal Allah Ta'ala ingin kalau seandainya kita bertaubat kemudian Allah Ta'ala terima taubatnya. Tapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari kalangan orang kufar wal munafikin wal musyrikin, mereka ingin kalau seandainya kita ini terjerumus, melenceng, menyeleweng dari jalan yang lurus. Itu yang mereka inginkan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yatajawaza 'an khatayakum." Ini bayangkan. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan taubat kepada kalian, menerima taubat kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yuridul ladzina yanqaduna lisyahawatihim wa maladzatihim an tanharifu 'anid din inhirafan kabira. Sedangkan dalam keadaan demikian, mereka orang-orang yang tunduk dengan hawa nafsu mereka dan kelezatan-kelezatan dunia, mereka apa? Ingin kalau kalian itu menyeleweng, menyimpang dari agama dengan penyimpangan, penyelewengan yang besar. Allahul musta'an. Sebagaimana hal ini Allah Ta'ala tegaskan juga dalam Al-Qur'an Karim ayat yang terulang-ulang, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum."
Orang-orang Yahud, orang Nasara itu enggak pernah ridho dengan kaum muslimin, itu enggak pernah ridho, enggak pernah senang. Kenapa? Sampai kalian mengikuti agama mereka. Sampai engkau mengikuti agama mereka. Karena itulah target mereka. Target mereka bagaimana caranya kita mengikuti orang Yahud, orang Nasara. Mungkin dengan cara-cara yang licik, dengan perkembangan teknologi, atau dengan media sosial, atau yang semisalnya dengan makanan, minuman. Bagaimana caranya kaum muslimin tunduk di hadapan mereka? Allah musta'an. Sekarang antum saksikan, mungkin pabrik-pabrik besar atau mungkin usaha-usaha besar dikuasai oleh orang kafir. Kaum muslimin menjadi anak buahnya. Nah, barakallahu fikum. Itulah di antara apa? Di antara barakallahu fikum tujuan atau target utama orang kafir, bagaimana caranya membikin kaum muslimin hina di hadapan mereka. Tapi ingat, kalau cuman hanya perkara dunia tidak perlu kita barakallahu fikum terlalu ambisi menguasainya, karena akhirat itulah target utama kita. Akhirat adalah target utama yang paling kita upayakan. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-28, yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini ayat yang ke-28 ini dalam surat An-Nisa ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala manakala menciptakan manusia dalam keadaan lemah, memberikan keringanan. Bayangkan itu, semua yang mendatangkan keberatan, di balik itu ada keringanan. Karena apa? Ternyata di sana ada hikmah di balik itu semuanya. Yang semula berat menjadi ringan. Dalilnya banyak sekali ya. Di antaranya adalah hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengenai bagaimana tata cara salat. Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri, jika tidak mampu dengan duduk, jika tidak mampu dengan berbaring. Menunjukkan bahwasanya sesuatu yang memberatkan pasti mendatangkan keringanan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah taala inginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian apa? Pada kalian sesuatu yang susah. Semua yang susah mendatangkan apa? Kemudahan. Sampai-sampai para ulama fikih di dalam al-qawaidul fiqhiyah ditetapkan kaidah yang sangat besar, masuk dalam 5 kaidah kubra, yaitu apa? Kaidahnya al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang berat kan pasti mendatangkan kemudahan. Antum awal mulanya wajib bagi kita mendatangi masjid ketika sholat berjamaah atau ketika sholat 5 waktu, ya enggak? Tapi kalau hujan bagaimana? Ada rukhsah di balik itu. Ada keringanan, boleh antum sholat di rumah. Contohnya yang lainnya, antum pada asalnya wajib mendatangi sholat Jumat, tapi kalau musafir lagi safar diperbolehkan bagi dia untuk sholat Jumat, silahkan. Mau sholat duhur tidak masalah. Karena apa? Keringanan-keringanan itu, barakallahu fikum, menunjukkan agama ini benar-benar Allah Ta'ala mudahkan. Setiap perkara yang memberatkan pasti mendatangkan apa? Kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang memberatkan pasti mendatangkan apa? Kemudahan. Kita lihat, yuridullahu an yukhaffifa 'ankum. Allah Ta'ala menginginkan untuk memberikan keringanan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu semuanya lemah, barakallahu fikum. Jangan merasa paling hebat, paling kuat. Antum saksikan orang yang terkuat di dunia pun itu masih tidur. Ya enggak? Masih ngantuk. Menunjukkan bahwasanya lemah gitu loh. Apa ada manusia yang enggak ngantuk? Ada enggak kira-kira manusia super gitu misalkan? Super atau double super misalkan. Enggak ngantuk sama sekali, enggak tidur, enggak ada. Menunjukkan lemah manusia itu. Itu baru mukadimahnya. Mati itu menunjukkan yang paling lemah lagi sudah. Paham ya? Karena zat yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu la yamut. Zat yang senantiasa hidup, tidak pernah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham itu ya? Menunjukkan bahwasanya manusia itu sekuat apapun masih lemah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Taunya dari mana kalau semua manusia? Al yang ada pada al-insan. Sudah kita lewati. Al apa itu? Al-istighraqiyah. Al yang fungsinya adalah mencakup semua jenis individu yang ada dalam situ. Semua manusia, lelaki maupun perempuan, tua maupun muda,
gadis maupun janda, perjaka maupun duda, semuanya masuk di situ. Paham ya? Lemah semuanya. Jadi jangan merasa barakallahu fikum paling kuat kemudian tidak terkena virus misalkan. Allah musta'an. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala melindungi diri kita dari makar-makar syaitan dan makar-makar kufar dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah yuridullahu ta'ala bima syara'ahu lakum at-taysir. Allah taala inginkan dengan perkara yang Allah taala syariatkan untuk kalian kemudahan. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Naam walan yushadad din illa ghalabahu. Naam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak ada orang yang memberat-beratkan diri dalam agama ini kecuali terkalahkan. Lah kenapa terkalahkan? Karena syariat agama ini banyak gitu loh. Kita hanya mengerjakan semampunya. Coba kalau kita mengerjakan semuanya mampu atau tidak? Enggak mampu. Ghalabahu. Terkalahkan sudah. Oleh karena itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Wa 'adabut tasydid 'alaikum, dan juga Allah taala tidak ingin membikin kalian itu apa? Diberikan kepada kalian sesuatu yang keras, sesuatu yang apa? Berlebihan, tidak, semuanya diletakkan pada kadarnya. Li'annakum khuliqtum du'afa. Dikarenakan kalian diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu syariat yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya sesuai dengan kadar dan porsinya masing-masing. Ya enggak? Ada amalan wajib, ada amalan sunnah, ada sesuatu yang haram, ada sesuatu yang barakallahu fikum makruh. Itu menunjukkan bahwasanya semuanya diletakkan sesuai dengan kadarnya. Diletakkan sesuai dengan kadarnya barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, sampai-sampai datang dalam suatu hadis yang sahih, hadisnya sahih barakallahu fikum. Nah, salah satu sahabiyah, seorang wanita sahabiyah saat itu, salat malam sampai apa? Memasang semacam tiang-tiang kemudian diikat tangannya. Tujuannya apa? Biar semangat ibadahnya terus. Tapi di sini kan malah tasaddud, yaitu melakukan perbuatan yang di luar kemampuan dia. Akhirnya Allah mengatakan, "Mah, 'alaikum bima tutiqun." Apa-apaan ini? Wajib atas kalian sesuai dengan kalian mampu. Maksudnya enggak perlu diikat-ikat tangannya kemudian biar enggak jatuh atau semisalnya, salat semampunya. Maksudnya yang menunjukkan bahwasanya seseorang beribadah kepada Allah Taala sesuai dengan kadar kemampuannya, enggak perlu berlebih-lebihan. Enggak mampu bikin pondok enggak usah minta-minta. Ya enggak? Enggak mampu bikin masjid enggak usah tasawul, proposal, penggalangan dana. Paham ya? Mampu jalankan enggak mampu sabar. Itu udah simple. Paham ya? Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang berikutnya, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Ini dalil yang sangat kuat sekali, di dalamnya mengandung larangan bom bunuh diri, larangan bunuh diri secara umum dan larangan bom bunuh diri, larangan menyakiti diri sendiri, larangan menyiksa diri sendiri, larangan memakan harta orang lain tanpa ada unsur kebenaran. Kita lihat. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, mencuri, merampok, begal. Paham ya? Ngerampas misalkan, itu semuanya haram. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, illa kecuali kalau salah satu di antara kalian saling ridho, didasari mungkin perdagangan jual beli, transaksi, saling ridho, saling barakallahu fikum, keridhaan masing-masing di antara kedua belah pihak, transaksi jual beli atau yang semisalnya, silahkan. Maksudnya di dalam jual beli kita boleh mengambil untung di situ. Untung yang ada di situ barakallahu fikum, silahkan dinikmati. Kemudian dalam transaksi jual beli terkadang harga yang disepakati, silakan, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dengan cara yang batil, dengan cara mencuri tadi, atau dengan cara merampok, atau dengan cara merampas, begal atau yang semisalnya, haram. Nah, barakallahu fikum. Atau minta-minta, haram. Ingat-ingat. Jangan sampai dibiasakan masih kecil suka minta-minta. Minta makanan, minta minuman, minta sedikit dong indominya, enggak boleh. Ingat-ingat ya, kecilannya suka minta-minta makanan, kalau besar minta dana. Hati-hati.
Nah, barakallahu fikum, biasakan apa? Menjaga harga diri, menjaga kehormatan. Sedikit pun enggak usah minta, kalau perlu beri, jangan minta, beri. Nah, barakallahu fikum. Caranya bagaimana caranya? Caranya kalau saudaranya misalkan makan, ini contoh aja ya. Kemudian antum merasa tertarik dengan makanan tersebut, lebih baik antum menghindar kalau enggak dikasih. Jangan deket-deket sambil ngelirik-ngelirik kemudian dia dikasih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Intinya hindari minta-minta. Nah, barakallahu fikum. Sejak kecil pun diterapkan. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ini dalil yang sangat kuat, dihafal dalil ini, sering muncul barakallahu fikum untuk membantah orang-orang terorisme, orang-orang jaringan Islam liberal, orang-orang Khawarij, orang-orang RII apa ya? NII, orang-orang apa barakallahu fikum ISIS atau orang-orang jaringan Al-Qaeda. Ini ayatnya. Nah, barakallahu fikum kalau RII lainnya lain. Nah, ini maksudnya apa? Dalil yang sangat kuat untuk membantah orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan boleh bunuh diri dalam rangka untuk apa? Jihad fisabilillah. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ini, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Taala zat yang Maha menyayangi kalian. Disayangi kok malah dibunuh dirinya. Paham belum? Dengan ayat yang lainnya juga Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muslimin. Jangan engkau menjerumuskan diri-diri kalian pada perkara yang membinasakan dengan sebab tangan-tangan kalian, karena sesungguhnya Allah Taala apa? Nah, memerintahkan kita untuk berbuat baik dan Allah Taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu termasuk dalil yang sangat kuat juga ya, larangan bunuh diri. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumil qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, perhatikan baik-baik, bunuh diri dengan sesuatu, baik dengan bom atau dengan pisau atau yang semisalnya, maka nanti hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh diri. Bayangkan itu. Antum saksikan kan, nah bagaimana gerak-gerik orang-orang yang suka apa? Membikin keonaran, kegaduhan, bom sana, bom sini. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang mungkin tidak ada karena mereka mungkin sekarang takut dengan virus-virus yang ada kan. Allah musta'an. Wa illa pemikiran mereka itu masih berjalan. Ideologi mereka masih ada, barakallahu fikum. Membikin keonaran, alasannya jihad, alasan negara Indonesia negara kufar. Kenapa pemimpinnya enggak berhukum dengan hukum Al-Qur'an Sunnah katanya. Allah musta'an. Semudah itu mereka mengkafirkan hukamul muslimin. Allah musta'an. Karena apa? Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam salah satu kitab beliau bahwasanya negara dikatakan negara Islam itu bukan karena mereka menerapkan syariat Islam di situ, tapi penduduk mayoritasnya adalah kaum muslimin. Perkara mereka menerapkan agama Islam dengan Al-Qur'an Sunnah bagus, kalaupun tidak itu urusan mereka. Paham ya? Cuman lebih baiknya kalau kita apa? Tetap apa? Semua kembali pada hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau kita menghukumi negara dikarenakan negara kaum muslimin bukan semata-mata karena menerapkan Al-Qur'an Sunnah saja ya, tapi semata-mata penduduknya mayoritas kaum muslimin dikatakan negara kaum muslimin. Paham itu ya? Nah, oleh karena itu orang Khawarij memvonis negara Indonesia ini negara kufar. Alasannya apa? Karena tidak berhukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah katanya. Allahumma musta'an. Jangan bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Bermudah-mudahan memvonis hukamul muslimin dengan kekufuran atau yang semisalnya karena sangat berbahaya. Allahumma musta'an. Ingat-ingat ya dalilnya ini tadi ya, larangan untuk bunuh diri, baik dengan alat, dengan bom atau yang semisalnya. Allahumma musta'an. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa aminu bi syar'ihi la yahilu lakum an ya'kula ba'dukum mala ba'din bighairi haqqin. Ini penting sekali. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beramal amalan dengan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya tanpa ada unsur al-haq. Berarti kalau seandainya ada unsur al-haq, contohnya enggak mau bayar zakat, didatangi diambil zakatnya, itu boleh. Paham ya? Nah, karena misalkan zakat harta itu kalau pemimpinnya itu paham dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, kok dia enggak mau bayar zakat boleh diambil. Paham ya? Paksa sesuai dengan apa? Nah, barakallahu fikum kadar zakat yang dia keluarkan. Itu kan dengan unsur hak. Karena itu haknya.
Oleh karena itu ada lafaz illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Darah pun awal mulanya haram darah kaum muslimin untuk ditumpahkan kecuali apa? Salah satu 3 perkara. Karena perzinaan akhirnya dirajam, ya enggak? Atau karena apa? Pembunuhan akhirnya qisas. Atau karena murtad akhirnya dibunuh. Jadi halal karena ada unsur yang syar'i, ada alasan yang syar'i. Harta kaum muslimin pun hukum asalnya haram. La yahillu malu mri'in muslimin illa min tibi nafsih. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dia sendiri. Dia ngasih inisiatif. Tapi kalau antum minta-minta jangan. Paham ya? Antum rampok, begal, antum rampas, antum suri, jangan, haram. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Illa an yakuna wafqa syara' wal kasb halal antara dan minkum. Kecuali kalau apa? Perbuatan tersebut mencocoki syariat dan penghasilan yang halal yang muncul atas dasar apa? Keridhaan di antara kalian, seperti transaksi jual beli, untung dan rugi atau yang semisalnya, itu semuanya halal. Paham maksudnya ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Itu kan sama-sama meridhai di situ. Harganya berapa? Sekian. Sudah sama-sama ridha, dibayar sama dia. Halal, enggak ada unsur penipuan di situ. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Wala yaqtul ba'dukum ba'da fatahliku anfusakum birtikabi maharimillah wa ma'asi. Dan jangan sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya, akhirnya kalian apa? Naam barakallahu fikum, membinasakan diri-diri kalian. Naam, Allah musta'an. Fatahliku anfusakum, akhirnya kalian membinasakan diri-diri kalian birtikabi maharimillah, yaitu dengan apa? Mengerjakan atau melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, wa ma'asi, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan yang kalian lakukan. Jadi membunuh itu hati-hati. Apalagi yang membunuh adalah seorang mukmin, seorang muslim. Karena antum kalau lihat tragedi membunuh diri itu biasanya terjadinya itu yang meninggal bukan hanya orang kafir saja. Orang-orang muslim di sekitarnya pun ada imbasnya juga. Ada yang terkena percikan bomnya, ada yang terkena apa bahkan sampai meninggal juga. Menunjukkan bahwasanya enggak murni jihadnya mereka itu. Dan itu pun bukan jihad. Di dalam jihad pun, dalam syariat jihad itu enggak ada yang namanya bunuh diri itu. Paham ya? Tapi maju melawan musuh, terbunuhlah dia. Paham ya? Bukan di kerumunan musuh kemudian bunuh diri, misalkan meledakkan bom, itu enggak ada. Paham ya? Oleh karena itu jangan sampai gagal faham, barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fillah, azza wa jazakumullah. Sudah kita lewati kemarin kan? Nah, pemimpinnya bagaimana? Pemimpin ISIS, pemimpin jaringan Al-Qaeda bisa dikatakan masih hidup. Paham ya? Kenapa masih hidup? Karena yang anak buahnya sudah maju. Mau surga kok malah enggak mau pemimpinnya yang duluan, ya enggak? Mengatakan jihad, surga Firdaus. Tapi apa, pemimpinnya enggak mau maju duluan. Nyuruh anak buahnya, kamu dulu sana. Kasih rompi, ada bomnya meledak misalkan. Ya enggak? Lah gurunya itu yang pertama nyontohkan kalau itu benar-benar surga itu loh. Nyontohkan, maju duluan, tak contohkan ini misalkan. Seperti itu kan? Allah musta'an, keganjalannya di situ. Kalau mereka benar-benar meyakini surga, kenapa kok pemimpinnya duluan gitu loh? Surga kan rebutan, orang surga itu kan berlomba-lomba, ya enggak? Kok malah nyuruh anak buahnya duluan bunuh diri. Allahumma musta'an. Banyak kontradiksi di dalam pemikiran-pemikiran mereka. Nasallahu an yahdiyahum. Naam. Kita lihat di sini. Innallaha kana bikum rahiman fi kulli ma amarakum bihi wa nahayakum anhu. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa menyayangi kalian pada semua perkara yang Allah Taala perintahkan kepada kalian dan semua perkara yang Allah Taala larang dari kalian. Maksudnya bagaimana? Semua di balik itu ada hikmah. Allah Taala menyayangi. Coba bayangkan, setiap perkara yang berat mendatangkan keringanan. Adanya rukhsah, keringanan. Adanya juga perkara yang apa? Yang semula berat diringankan, ada posisi yang di bawahnya sesuai dengan kadarnya. Nah, barakallahu fiikum, itu menunjukkan bahwasanya Allah Taala benar-benar sayang kepada hamba-hambanya. Bukti yang lainnya, setiap amalan kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba dihitung berapa? 1. Tapi kalau amalan kebaikan bagaimana? Dilipat gandakan. Bukan hanya 10 kali lipat, berlipat-lipat. 700 dhi'fin, 700 kali lipat dan lebih dari itu. Tapi kalau amalan kejelekan dihitung 1, bayangkan. Sayang atau tidak seperti ini? Sayang, gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Taala menyatakan dalam hadits qudsi, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Buktinya apa buktinya? Setiap perbuatan dosa yang kita lakukan langsung enggak kita kena hukuman? Enggak langsung, tapi kalau langsung kan kita kuat. Berbuat dosa langsung gitu.
berbuat dosa langsung dihukum misalkan. Tidak, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan bertobat. Bayangkan, memberikan kesempatan untuk bertobat. Para pembegal, para pemabuk, para preman, para pencuri, para perampok, itu masih apa? Enggak langsung misalkan berbuat dosa sambar petir misalkan. Paham ya? Nah, walaupun terkadang ada ya kejadian-kejadian ada yang langsung kena hukuman, tapi Allah Ta'ala jarang sekali memberikan hukuman secara langsung itu. Memberikan kesempatan agar mereka itu sadar dengan seizin Allah Ta'ala dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kasih sayangnya sangat luas sekali. Kita sebagai seorang muslim terutama ahlus sunnati wal jamaah jangan bermudah-mudahan untuk melakukan perbuatan yang haram, perbuatan maksiat dalam keadaan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar menyayangi kita. Begitu terjatuh dalam kemungkaran, terjatuh dalam kemaksiatan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya karena taubat merupakan sumber keberuntungan sebagaimana firman Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nasallahu salamatal afiyah. Cukup sekian dulu, yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.